Sesuai topiknya ya, Mbak Priska ya. Iya. Nah, teman-teman nih udah hadir nih Mbak Cisti nih di tengah-tengah kita. Mungkin Mbak Cisti boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman ngerti saham malam hari ini nih. Oke, selamat malam teman-teman ngerti saham dan teman-teman investor ajaib ya. Gimana nih kondisi portfolio investasinya nih? Semoga seperti HSG ya, hijau ya, Mbak Priska ya. Oke, amin. Ini kalau aku merah dalam rangka ini aja 17-an, masih 17. Oh, harusnya aku pakai merah juga ya. Nggak jadi doa kok ini. Jadi doa ya. Iya. ISG-nya kita tetap hijau aja terus biar kayak background-nya ngerti saham terus hijau-hijau. Wow, oke. Oke. Mbak Cis nih, kita malam ini kan bakal ngobrol santai nih, tapi topiknya Ya. sebenarnya pro untuk teman-teman dengarkan dan semoga bisa dipraktikkan. Tapi di awal mungkin kita saling share nih. Kalau kalau Mbak Cisti sendiri apa sih definisi merdeka finansial versi Mbak Cisti? Wah, oke. Kalau misalnya merdeka finansial sih sebenarnya teorinya emang beda-beda ya teman-teman ya. Mungkin individu masing-masing juga kan beda-beda nih antara aku, teman-teman dan juga Mbak Fiska sendiri juga beda ya. Tapi kalau secara teori sebenarnya merdeka finansial itu adalah bagaimana aset yang kita punya itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita gitu. Nah, ada juga mungkin teman-teman sekalian yang bilang, duh kak kalau aku merdeka finansial kalau aku bebas utang gitu, ya nggak ada salahnya juga gitu. Dan ada juga mungkin dari salah satu teman-teman juga yang bilang, kalau merdeka finansial dariku sendiri sih kak nggak cuma kebutuhan yang terpenuhi tapi keinginan terpenuhi, kewajiban juga semuanya udah terbayar gitu, kemudian mimpi-mimpi aku juga terpenuhi gitu ya. Memang merdeka finansial sih beda-beda ya Mbak Friska ya, tapi memang secara teori itu mengacu kepada merdeka finansial itu adalah ketika aset yang kita punya itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita gitu, terutama kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu sih. Oke, ya kurang lebih juga aku setuju sih Mbak, merdeka finansial dalam definisi yang umumnya orang Ya. memahami dan mendefinisikan ya artinya kita bisa yang pasti ya semoga memang bebas dari utang, itu yang pasti merdeka dari utang, bener juga nih Oh. teman-teman dari tadi komen biar merdeka dari utang dulu gitu. Tapi setelah itu kan pasti akan punya tujuan level berikutnya ya, bisa merdeka dalam arti ya kebutuhan bisa terpenuhi oleh aset ataupun imbal hasil investasi. Itu mungkin bisa jadi semangat buat kita akhirnya mau terus investasi. Itu jujur salah satu motivasiku bisa apa ya dikatakan maksudnya betah gitu di pasar modal, maksudnya di investasi terus karena salah satunya itu pengen bisa merdeka finansial. Jadi ayo teman-teman yang baru mulai investnya tetap semangat, jadikan mungkin merdeka finansial ini salah satu tujuan besarnya ya Mbak Cisti ya dari kita Betul. investasi. Nah, tapi kalau kita nginget di Indonesia kan kayaknya banyak sekali fenomena sandwich generation, generasi sandwich. Itu kalau menurut Mbak Cisti atau bahkan mungkin punya pengalaman sendiri, ada kemungkinan atau punya possibility nggak sih buat tetap bisa merdeka finansial juga? Oke, ini istilah generasi sandwich atau sandwich generation ini kayaknya memang booming di kalangan-kalangan milenial atau mungkin ke adiknya milenial ya yang udah Gen Z nih yang udah mulai masuk ke usia produktif, udah mulai ada juga yang udah terjun ke dunia profesional gitu. Nah, memang generasi sandwich ini nggak umum gitu ya. Mungkin teman-teman ada salah satu yang mengalaminya gitu, dimana ketika kita ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan generasi sebelum kita atau mungkin orang tua, kakak atau anggota keluarga lainnya, dan kita juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan di bawah kita gitu ya, entah mungkin anak atau adik yang mungkin belum bekerja gitu, yang belum produktif, belum menghasilkan gitu. Nah, tadi pertanyaannya, apakah seorang yang merasakan terhimpit atau generasi sandwich ini bisa berpeluang untuk merasakan merdeka finansial ya? Jawabannya sih kenapa enggak gitu ya. Jadi udah pasti nih teman-teman, udah pasti teman-teman yang mengalami sandwich generation pun berpeluang untuk bisa merdeka finansial. Cuma pertanyaannya itu kan sekarang adalah gimana sih caranya gitu, step by stepnya, langkahnya, how to gitu ya.
seorang generasi sandwich ini bisa merasakan yang namanya financially freedom. Ya, yang pertama tentu ya teman-teman, kalau aku pribadi nih, Mbak Friska, kalau aku pribadi ini, aku itu pertama selalu punya yang namanya catatan keuangan gitu. Nah ini untuk aku bisa tracking teman-teman, untuk aku tracking kira-kira pengeluaran aku dalam bulan ini gitu, apakah sudah optimal gitu ataukah sesuai dengan kebutuhan atau tidak, karena aku sebagai perempuan lagi ya, kalau perempuan itu kan biasa konsumtif nih ya Mbak Friska, jadi setiap Yeah. nggak sadar gitu suka tiba-tiba check out di marketplace, ada barang yang disuka langsung check out gitu. Nah sebenarnya nggak ada salahnya ya teman-teman ya melakukan hal itu, tapi ada baiknya akan bijaksananya juga kalau teman-teman punya yang namanya catatan keuangan pribadi gitu. Nah, yang kedua, ini yang sangat penting untuk memutus generasi sandwich itu adalah teman-teman menambah sumber penghasilan gitu. Jadi, teman-teman ya mungkin bisa ya cari part timer ya sebagai tenaga kerja part time gitu, atau mungkin teman-teman bisa melakukan bisnis kecil-kecilan gitu seperti dropshipper, reseller gitu. Pokoknya intinya memang mencari penghasilan tambahan. Nah, yang ketiga yang gak kalah penting, bagaimana teman-teman mengelola income tambahan tersebut gitu. Karena kalau misalnya teman-teman bisa menghasilkan income nih, tapi kalau teman-teman nggak bisa mengelolanya, ya masih akan terjebak gitu di dalam generasi sandwich tersebut. Nah, ada baiknya mengelola income itu yang pertama adalah sisihkan untuk dana darurat terlebih dulu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tidak punya dana darurat, idealnya sih dana darurat itu adalah 3 kali lipat sampai 6 kali jumlah kebutuhan kita gitu. Nah kalau misalnya nih katakanlah teman-teman punya kebutuhan dalam sebulan 3 juta misalnya ya, itu untuk kebutuhan pokok, untuk makan, transportasi gitu. Ini contoh aja nih teman-teman ya. Nah ada baiknya idealnya itu teman-teman punya dana darurat ya 3 sampai 6 kali dari kebutuhan tersebut. Tapi kalau misalnya dana daruratnya katakanlah udah terpenuhi nih, udah punya dana darurat. Nah, boleh nih teman-teman mencoba untuk melakukan investasi gitu. Jadi paling itu poin-poinnya atau indikator-indikatornya untuk teman-teman bisa memutus generasi sandwich gitu. Jadi tetap bisa punya peluang pastinya ya Mbak Cisti ya buat teman-teman yang di sini mungkin senasib atau punya rekanan gitu ya yang mereka sandwich generation, pastikan ya semangatin mereka bisa kok merdeka finansial. Yang penting itu tadi ya mulai tadi sesuai 3 poin yang disampaikan Mbak Cisti. Lalu yang bisa kita lanjutkan nih, misal mereka ya teman-teman di sini khususnya milenial nih udah semangat nih pengen bisa merdeka finansial. Nah, apakah dengan berinvestasi misal di saham dan reksadana bisa menjadi salah satu alat untuk bisa mencapai ke arah sana atau jadi kendaraan ya? Dan kalaupun iya, bagaimana kita bisa memaksimalkan dua instrumen ini, saham maupun reksadana, Mbak Cisti? Kalau saham sih tentu bisa ya teman-teman, apalagi kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh penting di dunia nih, katakanlah Bill Gates gitu. Nah itu salah satu orang terkaya di dunia aja memang kekayaannya itu karena dia punya investasi saham di Microsoft gitu ya. Tapi apakah bisa dijadikan investasi saham itu salah satu sumber kekayaan atau cara instan untuk kaya? Tentu tidak ya teman-teman ya. Jadi di sini yang diperhatikan adalah boleh teman-teman melakukan investasi saham untuk mencapai tujuan finansial teman-teman, untuk mencapai financial freedom, dengan catatan harus konsisten, harus disiplin melakukan investasi terus gitu. Kemudian harus konsisten untuk memperdalam skill dan knowledge-nya juga. Nah itu untuk saham ya. Tapi kalau kita bicara untuk reksadana nih, kalau reksadana bisa nggak sih kita mencapai financial freedom lewat reksadana? Itu jawabannya sama, tentu bisa gitu ya teman-teman ya. Tapi ada lagi, kita kembalikan pertama adalah kepada tujuan kita investasi itu apa. Karena kan pemilihan reksadana itu kan beragam ya, ada 4 jenis gitu reksadana. Ada RDPU, RDPT, balance fund, equity funds, di mana akan lebih optimal return yang kita rasakan apabila tujuannya tuh sesuai dengan
time horizon dari masing-masing produk reksadana itu, teman-teman. Karena 4 jenis reksadana ini kan underlying asetnya kan beda-beda gitu ya. Ada yang risikonya rendah kayak di RDPU, ada juga yang risikonya itu agresif gitu, risikonya tinggi seperti equity fund gitu. Nah, tapi di sini pertanyaan tadi apakah bisa atau tidak untuk reksadana, tentu bisa, dengan catatan teman-teman itu bisa melakukan analisanya dengan baik. Kalau kita bicara analisa saham itu kan nggak jauh dari rasio-rasio ya, rasio Ya, fundamental gitu ya. Kita lihat apakah secara fundamental ini saham masih prospectable atau enggak ya. gitu. Nah, bicara reksadana itu Karena ini juga lebih ada lebih rasionya. Kenapa Mbak Friska? Gimana reksadana gimana? lebih 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 kompleks gitu kayaknya kalau reksadana analisanya. Iya, betul. Nah, kalau reksadana sebenarnya sih sama dengan saham, dia juga punya rasio nih teman-teman. Jadi ada yang pertama itu ada Sharpe ratio, di mana rasio itu adalah suatu indikator untuk menghitung imbal hasil reksadana terhadap fluktuasinya. Jadi semakin tinggi Sharpe ratio itu akan semakin bagus. Nah, semakin rendah itu artinya sangat fluktuatif nih produk reksadana itu. Nah, jadi bisa teman-teman bandingkan suatu produk reksadana yang A dengan produk reksadana yang B. Sharpe ratio-nya itu mana yang lebih baik gitu. Nah, kemudian ada indikator ratio tambahan lainnya. Ada drawdown, ada expand ratio gitu ya. Kalau drawdown itu untuk teman-teman melihat potensi kerugian paling maksimal dari suatu reksadana tersebut. Apabila drawdown-nya itu lebih tinggi gitu ya, itu kan artinya dia sangat agresif gitu ya si produk reksadana itu. Tapi kalau drawdown-nya kecenderungannya lebih kecil, lebih rendah, ya artinya si produk reksadananya itu kecenderungannya itu bergerak stable nih teman-teman. Nah, itu bisa dibandingkan lagi. Kemudian expense ratio, bagaimana teman-teman melihat kinerja si manajer investasi ini dalam mengelola produk reksadana tersebut. Apakah dia cukup handal, cukup profesional gitu dalam mengelolanya, bisa dilihat di expense ratio-nya, bisa dibandingkan gitu. Jadi memang ada beberapa indikator-indikator yang perlu teman-teman gunakan untuk bahan pertimbangan gitu. Sama halnya dengan saham. Walaupun kalau reksadana sih teman-teman memang lebih simple karena kan tinggal baca prospektusnya aja nih. Teman-teman nggak perlu menganalisa ekonomi makronya, nggak perlu menganalisa sektornya potensial atau enggak, nggak perlu mengerucut ke emitennya gitu. Percayakan ke manajer investasinya aja gitu kan. Ya paling itu sih Mbak Friska. Oke, oke. Jadi pada intinya dua instrumen ini pun bisa teman-teman manfaatin nih buat jadi kendaraan teman-teman untuk bisa mencapai Ya, tujuan tadi. Ya salah satunya ini Merdeka Finansial. Kalau dari aku pribadi pun juga dari pengalaman, jawabannya tentu bisa banget gitu. Bahkan ada seniorku yang dia udah 25 tahun lebih gitu di pasar saham, akhirnya udah kesampaian gitu tujuannya dia untuk bisa merdeka finansial. Jadi harapannya teman-teman bisa terus konsisten ya. Kalau tadi kata Mbak Cisti memang harus konsisten dan sabar tentunya. Kalau Mince yang dari zaman 2009 2010 aja sampai detik ini masih sabar ya. Harusnya teman-teman generasi sekarang bisa jauh lebih sabar ya dibandingkan yang betul. udah jauh-jauh lamanya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat market yang lagi kayak gini nih, katanya sih market gini-gini aja gitu. Maksudnya mungkin lagi sideways lah di situ-situ aja, walaupun ya memang dalam kondisi yang sebenarnya baik-baik aja, tapi mungkin kita-kita investor merasa ya di sini-sini aja market. Nah, di tengah-tengah market yang kayak gini, apakah kita berinvestasi di pasar saham ataupun reksadana masih tetap punya peluang yang bisa dibilang ya, apakah masih punya peluang cukup baik, Mbak Cisti? Kalau aku pribadi sih aku rasa selalu ada peluang gitu Mbak Friska. Apalagi di pasar saham nih. Jadi kalau kita lihat IHSG misalnya ditutup terkoreksi. Nah, IHSG yang terkoreksi aja ada saham yang ditutup positif gitu kan. Apalagi kalau IHSG-nya ditutup hijau gitu kayak hari ini. Ini mayoritas sahamnya positif, ada sekitar 270 saham lebih gitu ditutup positif. Nah, jadi lihatnya sih akan selalu ada peluang, akan selalu ada potensi dari pasar saham mau kita masuknya saat ini pun ya yang kalau kita lihat sih sentimennya memang banyak sekali tekanan-tekanan ya dari market global gitu, kemudian bursa regional gitu kan, kemudian ada tekanan-tekanan dari aksi profit taking juga gitu ya, tapi selalu ada peluang untuk teman-teman yang memang baru mau masuk gitu misalnya ke investasi saham.
Nah, kalau barusan udah disinggung soal sentimen-sentimen, apakah dari sentimen-sentimen itu tetap ada sektor ya, kalau kita ngobrolin mungkin boleh di-spill sektor yang sekiranya masih berpotensi untuk saat ini atau mungkin beberapa waktu ke depan potensi. Oke, kalau kita lihat sih sentimennya memang kebanyakan sentimen atau tekanan dari globalnya ya, Mbak Friska ya, terutama dari inflasi nih di sejumlah negara global kan inflasinya trennya lagi naik ya. Bahkan Inggris nih baru rilis inflasinya tuh udah di atas 10% gitu. Jadi memang tekanannya itu mayoritas dari ekonominya negara-negara global gitu ya, terutama negara-negara yang jadi mitra dagangnya Indonesia gitu. Nah, tentunya kan bagaimanapun juga kondisi ekonomi yang terjadi di mitra dagang besar ya seperti Amerika Serikat, kemudian China gitu, itu kan ujung-ujungnya akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri gitu ya, ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi. Nah, pasar saham itu erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kita lihat secara garis besar ekonomi global itu sebenarnya lagi tertekan dari kenaikan inflasi yang akhirnya menyebabkan bank sentralnya itu kan menaikkan suku bunga acuannya nih ya teman-teman ya. Nah, di sana kan yang dikhawatirkan kalau suku bunganya naik nanti bisa menyebabkan margin perusahaan sedikit terganggu gitu ya, sedikit terbatas gitu. Nah, itu dari sentimen-sentimen tersebut ini kira-kira apa sih sektor yang bergerak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya trennya itu lagi inflasi, kemudian berpotensi suku bunganya akan naik nanti untuk meredam inflasi tersebut. Ya, sektor yang akan naik atau mungkin lebih fokus ke perusahaan-perusahaan atau emiten yang akan naik ya tentunya dia yang punya high pricing power gitu. Perusahaan atau emiten yang punya kekuatan apa ya, kekuatan untuk menjual produknya di harga berapapun untuk menjaga marginnya gitu. Nah, kemudian perusahaan atau emiten yang memang punya competitive advantage dibandingkan dengan kompetitornya gitu. Dan kalau kita lihat itu kan tren global. Nah, kalau di dalam negeri sekarang ada sentimen baru mengenai rencana pemerintah untuk fokus kepada infrastruktur IKN ya. Nah, ini that's why kalau kita lihat saham-saham konstruksi kan kayaknya udah mulai bergerak lagi, udah mulai aktif lagi gitu. Kemudian nggak cuman saham-saham konstruksi ini teman-teman. Ini kita masih bicara sektor yang diuntungkan dari infrastruktur tersebut juga ada industri telekomunikasi gitu. Oh, Kemudian kalau kita lihat dari supply chain komoditas yang masih sedikit terganggu karena geopolitiknya Rusia Ukraina juga yang belum mereda ya. Ini kita lihat juga pasar komoditas kan harganya sangat fluktuatif. Jadi saya pikir sektor dari energi sendiri juga masih akan diuntungkan sih Mbak Friska dari fluktuatifnya harga-harga komoditas di pasar global.